Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ganjil akan membahas materi tentang perikanan. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan nomor urut 33 NIS 2017-476. Perkenalkan, nama saya Aulia Irham, nomor urut 11, nomor NIS 2017-4. Perkenalkan, nama saya Nurul Asisa Gusman dengan nomor urut 25 dan NIS 2017-288. Perkenalkan, nama saya Santika Putri, nomor urut 31 NIS 2017-4. Dan saya Edrian, nomor urut saya 13 NIS 2017-330. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang luar biasa banyaknya. Luas laut Indonesia 2/3 daratannya. Total luas laut Indonesia adalah 3.544.000.000 kilometer. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer, sektor maritim atau kelautan menjadi sangat strategi bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal jika potensi pembangunan atau ekonomi kelautan Indonesia dikelola inovatif dan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 104.000 km. Selain garis pantai yang panjang, Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan gambaran sumber daya alam yang melimpah di laut dan pasir, maka Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Indonesia merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, yaitu sekitar 65 juta ton per tahun dan baru 20%-nya yang dimanfaatkan. Sumber daya kelautan selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Negara lain yang telah memanfaatkan potensi kelautannya adalah Thailand, Jepang, Korea Selatan, Cina, Selandia Baru, dan Norwegia. Mayoritas penduduk pesisir yang bekerja di sektor perikanan masih menggunakan cara-cara tradisional untuk melakukan kegiatannya, sehingga hasil tangkapannya masih sangat terbatas. Itulah sebabnya kehidupan mereka kebanyakan masih memprihatinkan. Potensi sektor perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton per tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari atau MSY perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton per tahun dan perikanan tangkap di perairan darat, danau, sungai, waduk, dan rawa sekitar 0,9 juta ton per tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton per tahun. Sisanya 56,8 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut, budidaya perairan payau, maupun budidaya perairan air tawar. Berdasarkan angka produksi, perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun 2018, produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai 72,17% dari potensi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya mencapai ton atau 27,76% dari potensi perikanan budidaya di laut dan di darat. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis pada tahun 2020, kontribusi subsektor perikanan terhadap total PDB Indonesia menurut harga berlaku mencapai 2,80% atau meningkat 0,15% yang dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2,83%.
0,65% bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Subsektor perikanan termasuk salah satu yang mengalami pertumbuhan positif di tengah pandemi COVID-19, yaitu tumbuhnya sebesar 0,73%, lebih rendah bila dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,73%. Walaupun tumbuhan positif pada tahun 2020, namun selama masa pandemi pertumbuhan lebih rendah bila dibandingkan selama 3 tahun terakhir atau 2017 sampai 2019 yang selalu tumbuh di atas 5%. Indonesia juga negara yang memiliki terumbu karang terkaya di dunia. Terumbu karang di dunia yang luasnya mencapai 284.300 km, 18%, 85.200 km, berada di Indonesia. Terumbu karang di Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Terdapat lebih dari 2.500 jenis ikan, 590 jenis kerang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan terdapat di Indonesia. Terumbu karang di Indonesia termasuk dalam wilayah segitiga karang dunia, atau yang dapat disebut juga dengan Coral Triangle, yang merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia. Segitiga karang meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Kawasan Indonesia yang memiliki terumbu karang dengan kondisi baik diantaranya adalah Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat, Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur, 444 jenis karang, Pulau Banda 330 jenis, di Nusa Penida, Bali, Komodo, Nusa Tenggara Timur, Benaken, Sulut, Kepulauan Wakatobi, Sultra, dan Teluk Cendrawasih di Papua. Maka dari itu, agar sumber daya kelautan dapat lestari, maka perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Jangan membuang limbah dan sampah ke laut. Tidak boleh menangkap ikan dengan bahan peledak, dan tidak boleh merusak terumbu karang. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.